dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikianlah nats penuntun kita. Saat ini kita nyanyikan Kasih Tuhan Mengiringmu. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita saat teduh. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat bagi jiwa kami. Di hadapan hadirat-Mu yang kudus saat ini, kami sebagai umat-Mu mengaku bahwa kehidupan yang kami jalani selama 6 hari lamanya, kami berbuat dosa, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, yang menyakiti hati sesama kami, terlebih hati suci Tuhan. Karena itu, kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Biarlah melalui kebangkitan-Mu boleh membaharui kami dari hari ke hari. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Masih
Jika demikian pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas. Sebab jika kita mengaku dosa kita, segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan bersama menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan berdasarkan Mazmur 62 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya menjemput jemaat Tuhan berdiri. Tenang dekat Allah saja untuk pemimpin penyanyi menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Berapa lama lagi kamu sekalian hendak menyerbu seseorang? Sungguh mereka merancang untuk menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Dengan mulutnya mereka memberkati. Berdiam diri di hadapan Allah saja, hai jiwaku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah terletak keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat.
Kita bersama mendengarkan kesaksian puji-pujian. Yang pertama oleh kor musik Bapak Gemit Jemaat Tiberias Tuak Daun Merah. Seperti sekam ditiup
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terpilih dari pertama Petrus ayat yang pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan makasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan Engkau boleh hadirkan kami di Ka'bah-Mu untuk kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tibalah saatnya untuk kami akan mau mendengar akan firman Tuhan. Kami mohon Allah boleh jamah akan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti tentang akan firman kebenaran-Mu. Kami juga berdoa buat hamba Tuhan, Mama Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Allah boleh jamah dengan kuasa keagungan Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pertama Petrus ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12, saya mohon Bapak Mama berdiri. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa.
keselamatan jiwamu. Keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan menghidupi firman itu dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, Salam. Apa kabar? Puji Tuhan, semua baik-baik kok. Ya, bisa jadi banyak di antara kita yang baik-baik, tapi bisa jadi juga banyak di antara kita yang lagi tidak baik-baik, oleh karena banyak pergumulan yang sementara dihadapi dalam hidup. Tapi kita bersyukur, puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan membawa kita semua untuk ada dalam persekutuan, perjumpaan bersama Tuhan. Secara pribadi bersyukur hari ini bisa ada di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, bersama juga dengan kor musik Bapak Gemit dari Jemaat Tiberias TDM, berjumpa bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di Jemaat Maranatha Ebufu dalam rangka pertukaran pelayan teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur. Ya Bapak Mama, saya ingat sejak dimutasikan datang di Tiberias, ini masuk tahun yang ketiga, ini kali ketiga dalam pertukaran saya ada di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di sini. Karena itu syukur untuk perjumpaan pagi hari ini. Bapak Mama Saudara semua, kita belajar firman Tuhan saat ini di bawah tuntunan tema kebangkitan yang membarui pengharapan. Kita masih ada di seputar perayaan Paskah, perayaan akan kebangkitan Kristus. Ketika bicara tentang pengharapan, maka kita bicara tentang kebangkitan Kristus. Pengharapan yang dimaksudkan di sini ini bukan sekedar pengharapan, bukan sembarang pengharapan, tapi pengharapan yang bertolak, pengharapan yang bersumber dari Kristus yang kita imani, yang menjalani jalan derita, mati, tetapi yang bangkit dari kematian. Itu sumber, itu dasar pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Ya Bapak Mama Saudara sekalian, sama halnya juga dengan iman. Maka pengharapan setiap kita orang Kristen ini adalah berdasar pada pengharapan Paskah. Pengharapan karena kebangkitan Kristus. Pengharapan yang bangkit, pengharapan yang terus bergerak. Kenapa demikian? Karena letak pengharapan kita itu adalah kepada Kristus yang bangkit. Bukan Kristus yang mati lalu kemudian selesai.
Kristus yang mati lalu kemudian tamat. Tidak ada dia pencerita tentang kebangkitan. Tapi kita mengimani, kita percaya, kita berpengharapan dalam hidup, sekalipun kita ada di tengah berbagai kemelut, badai-badai hidup, karena kita beriman kepada Kristus yang bangkit. Amin ya. Karena itu Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 14, Paulus bilang bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, juga sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau Kristus on bangkit, maka sia-sia kotong pung pemberitaan, tapi sia-sia juga kotong pung iman, kotong pung kepercayaan. Karena itu Paskah atau kebangkitan ini menjadi pusat, menjadi titik sentral dari perjalanan iman Kristen. Kita belajar bersama dari cerita firman Tuhan pagi hari ini. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, sebelum kita lebih dalam merenungkan firman Tuhan ini, alangkah baiknya kalau kita juga mengetahui sepintas tentang latar belakang dari surat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Kalau kita baca bersama di ayat 1 dan ayat 2, kita menemukan bersama di sana bahwa surat Petrus ini ditulis dan dikirim kepada jemaat-jemaat yang tersebar di 5 daerah, yaitu kepada jemaat yang ada di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia dan Bitinia, seperti yang digambarkan bagi kita dalam ayat yang pertama dari pasal 1 ini. Ya Bapak Mama, 5 jemaat yang kepadanya Petrus tulis ini surat ini jemaat yang bukan sementara ada dalam kondisi yang baik-baik semua. Mereka bukan jemaat yang ada dalam situasi hidup yang aman, yang damai. Tetapi sebaliknya, mereka juga sementara ada dalam berbagai tekanan. Mereka juga ada dalam berbagai pergumulan, mereka ada dalam berbagai penderitaan yang hebat. Kalau kita baca bersama tentang sejarah perkembangan perjalanan gereja, kita juga akan menemukan di sana seorang kaisar Nero. Ini dia kaisar yang sangat terkenal dengan kekejamannya, kejahatan, kebengisannya. Karena itu orang-orang yang berdiri lalu kemudian menyebut nama Yesus, maka mereka ditekan, mereka ditangkap, mereka disiksa, mereka dianiaya, bahkan dibunuh dengan begitu mudah. Menurut cerita bahwa orang-orang yang menyatakan percaya kepada Kristus, maka kaisar akan memerintahkan untuk ditangkap lalu kemudian tubuh mereka diikat di sudut-sudut jalan. Di malam hari tubuh-tubuh ini dilaburi dengan minyak lalu kemudian dibakar sebagai penerang di malam hari. Bahkan mereka juga ditangkap lalu kemudian dilepaskan bersama dengan binatang buas di tengah stadion, lalu dijadikan sebagai tontonan atau hiburan. Ya, Bapak Mama, kita berenung bersama terkait dengan situasi, kondisi yang dialami oleh jemaat-jemaat yang kepadanya surat Petrus ini dikirim. Betapa kejamnya, betapa sadisnya Kaisar Nero. Petrus tahu kondisi, Petrus tahu keadaan, Petrus tahu situasi yang sementara mereka hadapi. Karena itu dia tulis ini surat, dia kirim dengan tujuan untuk meneguhkan, untuk menghibur, untuk menguatkan mereka, supaya sekalipun dalam penderitaan, tapi mereka tetap berpengharapan. Sekalipun kondisi mereka lagi tidak baik-baik, tapi mereka tetap bertahan dalam iman kepada Kristus. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, berdasarkan bacaan firman Tuhan ini, saya mencatat 2 hal menjadi bahan refleksi bagi kita semua yang sementara ada dalam persekutuan saat ini, kita yang juga menjalani hidup yang dalam perjalanan iman kita, dalam pengharapan kita kepada Kristus. Yang pertama, kita belajar bahwa kebangkitan Kristus adalah titik awal hidup yang baru. Ayat yang ketiga di bagian akhir, ya kita baca, ada yang pakai terjemahan baru edisi 1, saya pakai terjemahan baru edisi 2. Dalam ayat 3 bagian akhir, di situ dikatakan bahwa
kepada hidup yang penuh pengharapan. Bahwa Kristus yang bangkit bukan hanya memberikan sebuah kehidupan yang baru dan kemudian selesai. Kristus yang bangkit tidak hanya memberikan sebuah kehidupan yang baru lalu kemudian berakhir di situ. Tapi Petrus mengatakan bahwa Kristus yang bangkit itu memberikan hidup yang baru bagi semua orang yang percaya, dan ini pengharapan yang tidak hanya hari ini, tapi sebuah pengharapan untuk terus meneguhkan dalam perjalanan hidup manusia. Dalam bahasa aslinya, kata pengharapan ini dipakai kata elpis, yang berarti sesuatu yang pasti, sesuatu yang sungguh-sungguh ada, yang tidak mungkin hilang. Karena itu pengharapan dalam kaitan dengan kebangkitan Kristus ini bukan sebuah pengharapan yang biasa. Yang penting kotong omong bilang berharap, lalu kemudian selesai. Bukan asal nama berharap. Tetapi sebuah pengharapan yang kita imani di dalam Kristus, ini adalah sebuah pengharapan yang pasti, sebuah pengharapan yang benar-benar akan terjadi. Ya Bapak Mama, karena itu kita biasa bilang bahwa di dalam Kristus pengharapan kita itu tidak pernah sia-sia. Kristus yang kita imani itu pasti akan mampu untuk menolong, menyertai, memulihkan. Sekalipun mungkin hari ini kotong belum temukan itu, belum rasa. Kondisi keadaan jemaat pada waktu itu demikian, dong terancam. Tapi Petrus mengingatkan mereka bahwa imanmu di dalam Kristus akan membawamu kepada sebuah hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan bicara tentang sesuatu yang pasti, sesuatu yang sungguh-sungguh ada, yang tidak mungkin hilang. Dipakai kata elpis. Karena itu kata elpis ini kalau disambung dengan kata hidup, maka itu berarti bahwa sebuah pengharapan yang membuat kotongpu hidup ini lebih bersemangat. Sebuah pengharapan yang membuat kotongpu hidup ini berubah. Sebuah pengharapan yang membuat kotong hidup dan berbuah. Pengharapan yang terus bergerak dari waktu ke waktu. Ya, karena itu Bapak Mama, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita yang merayakan Paskah dengan semarak Paskah di tahun 2026, kita yang merayakan Paskah sejumlah usia kehidupan kita masing-masing. Ketika kita merayakan Paskah, kita harus melihat hidup itu dari sudut pandang pengharapan seperti yang diperkatakan oleh Petrus dalam suratnya ini. Kita yang merayakan Paskah, kita yang bersyukur, kita yang bersukacita karena Kristus bangkit, harus juga melihat hidup yang sementara kita jalani, sekalipun hidup yang kotong jalani ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, tapi kotong harus melihat hidup yang sementara kita jalani ini dengan penuh semangat. Hidup dengan penuh optimis, hidup dengan penuh gairah, niat yang kuat untuk terus melangkah. Bapak Mama, orang kalau dia dalam derita yang menekan, tapi kalau dia punya semangat hidup, dia pasti akan terus bertahan untuk menjalani hidup. Tapi kalau kotong ada dalam sebuah tekanan hidup, lalu kemudian kotong pasrah, sudahlah, toh beta pu hidup begini je biar kotong akan terpuruk dalam perjalanan hidup. Tapi ketika kotong hidup sekalipun hari ini, tadi saya bilang, semua bilang baik-baik. Tapi bisa jadi banyak juga yang sementara tidak baik-baik. Karena derita, karena pergumulan, karena beban-beban hidup yang berat. Tapi Petrus mau bilang bagi kita semua bahwa kita yang penuh dengan pergumulan, derita hidup di hari ini, tantangan-tantangan hidup hari ini, apapun itu. Kita dipanggil untuk kita semua yang baru saja ada dalam sukacita perayaan Paskah. Kita harus melihat hidup ini dari sudut pandang pengharapan seperti yang dikatakan oleh Petrus. Paskah atau kebangkitan Kristus dari kematian yang sudah kita rayakan mampu untuk membuat setiap kita yang sementara ada dalam patah semangat,
Setiap kita yang mungkin sementara ada dalam putus asa, kembali untuk bergairah, bersemangat hidup. Karena apa? Karena Kristus bangkit bagi kita. Amin ya. Kebangkitan Kristus ini harus membuat kita hidup dalam pengharapan. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, derita boleh ada. Tapi kotong boleh hilang pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang akan menolong kita, memampukan kita untuk terus bersemangat menjalani hidup. Paskah atau kebangkitan Kristus dari kematian yang telah kita rayakan ini mampu untuk membuat setiap kita yang jatuh kembali untuk bangkit. Setiap kita yang sementara terluka karena berbagai pergumulan hidup mampu untuk dipulihkan. Kebangkitan Kristus ini memampukan kita semua untuk melihat terang, melihat cahaya di balik berbagai kegelapan dunia. Kebangkitan yang membarui pengharapan untuk terus melihat bahwa di setiap jalan buntu hidup yang kotong hadapi, selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin ya. Pengharapan bahwa di setiap tantangan pergumulan selalu ada pertolongan Tuhan. Nyanyian rohani 1 bilang bahwa di balik hujan badai itu ada pelangi indah. Itu janji Tuhan. Tuhan son janji bagi kita bahwa ketemu perjalanan hidup ini perjalanan yang semua tanpa badai, tanpa gelombang, tanpa air mata. Tapi Tuhan berjanji bahwa orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus akan kuat untuk melangkah menjalani hidup. Bapak, mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Konteks pada waktu itu, kehidupan jemaat di 5 jemaat yang kepadanya Petrus tulis ini surat ini, mereka sementara menderita. Mereka sementara ada dalam kesusahan. Iman mereka benar-benar diuji. Saya pikir tantangan yang kita hadapi tidak seperti yang dihadapi oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Dong terancam sampai pada kehilangan nyawa. Don dibakar hidup-hidup. Itu tantangan iman yang mereka hadapi. Mereka ada dalam sebuah tekanan yang sungguh berat. Iman mereka sungguh-sungguh diuji. Mau tetap tabah dan terus melangkah bersama Kristus, tapi derita dialami, ataukah mundur menyangkali Yesus, tapi hidup secara aman. Mereka ada dalam ini situasi. Dan dalam situasi yang demikian, Petrus berbicara tentang pesan-pesan kebangkitan Kristus. Kita lihat bersama. Pesan Petrus ini bahkan lebih jauh karena bersama dengan Kristus yang sudah bangkit, maka aniaya seperti apapun, derita seperti apapun, pergumulan seperti apapun, tidak bisa untuk merampas hidup orang percaya. Karena kehidupan dan kebangkitan Kristus ini memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Karena itu Bapak, Mama, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pagi ini ketika kita bersama ada dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, bisa jadi di antara kita ada banyak yang sementara ada dalam berbagai pergumulan. Sementara berhadapan dengan begitu banyak masalah. Sementara berhadapan dengan begitu banyak beban hidup yang terasa berat. Bisa jadi ada yang sementara bergumul dengan kondisi kesehatan, sakit penyakit yang son kunjung sembuh. Ada yang mungkin sementara bergumul dengan rumah tangganya yang terancam. Relasi suami istri yang sementara ada dalam kemelut. Bahkan bisa jadi mungkin ada di ujung perceraian. Ada yang mungkin sementara bergumul karena depo ekonomi yang sedang sulit. Ada yang bergumul karena rasanya sentau dapat pekerjaan. Ada banyak juga orang-orang muda, mahasiswa, anak-anak sekolah yang sementara bergumul dengan pendidikan mereka, bergumul dengan tugas akhir, bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Masing-masing kita ada dalam perenungan akan berbagai pergumulan kita.
Tapi pesan firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini, jangan karena berbagai pergumulan yang hari ini sementara kotong hadapi, jangan karena tekanan-tekanan hidup yang hari ini sementara kita alami, lalu kemudian membuat kita hilang arah, hilang pengharapan. Jangan karena berbagai kondisi keadaan hidup, lalu kemudian membuat kita putus asa, hilang pengharapan di dalam Tuhan. Petrus mau bilang bagi kita semua pagi hari ini, bahwa orang yang sedang dan sudah merayakan Paskah adalah orang-orang yang harus melihat hidup ini dengan terus berpengharapan, optimis, menjalani hidup, jangan pesimis. Ada kalimat yang bilang bahwa kotong boleh kehilangan banyak hal dalam kotong pun hidup, tapi jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kotong boleh kehilangan banyak hal yang buat kotong terluka, buat kotong kecewa, buat kotong banyak hal kotong alami dalam hidup. Tapi jangan pernah kehilangan harap di dalam Tuhan. Harapan itu sauh bagi jiwa. Harapan itu api yang terus membakar kotong pun semangat untuk terus menjalani hidup. Karena itu Bapak Mama, Saudara semua, apapun kondisi kita pagi hari ini ketika kita melangkah masuk dalam rumah Tuhan, kalau kita lagi baik-baik, kotong bersyukur puji Tuhan. Tapi kalau kotong sementara ada dalam sebuah kondisi yang sementara kotong gumuli bersama, firman Tuhan mengingatkan kita semua, jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kotong juga belajar bersama dari cerita firman Tuhan ini. Petrus menguraikan bahwa yang murni itu harus mengalami pengujian. Untuk mendapatkan kemurnian itu maka harus diuji. Karena Kristus bangkit, maka hidup baru yang penuh harapan itu kita miliki. Hidup penuh harapan di tengah dunia. Tapi tidak hanya kehidupan pengharapan di tengah dunia, tapi Petrus juga bilang bagi kita semua bahwa harapan akan sebuah kehidupan yang kekal yang telah dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita. Pengharapan bahwa kotong memiliki hidup kekal. Kotong pu iman di dalam Kristus ini tidak sia-sia. Tapi jadi pertanyaan renungan lagi bagi kita, apakah itu berarti lalu semuanya akan berjalan baik-baik? Ketika kotong ada dalam sebuah pengharapan di dalam Kristus yang bangkit, yang menolong kita untuk berharap di tengah hidup hari ini, tetapi juga harapan akan kehidupan yang kekal di hari kelak nanti. Apakah itu berarti lalu kotong pu hidup hari ini semua baik-baik, semua aman-aman? Apakah itu berarti lalu hidup hari ini yang kotong jalani ini tidak akan lagi bertemu dengan masalah, tidak akan lagi bertemu dengan pergumulan, tidak akan lagi bertemu dengan tantangan dan air mata? Jawaban tegasnya adalah tidak. Bahwa iman dan pengharapan kita kepada Kristus adalah iman dan pengharapan yang tidak bebas dari pergumulan. Iman dan pengharapan yang tidak bebas dari tantangan dan badai hidup. Kotong pasti akan terus berhadapan dengan berbagai badai hidup. Kotong akan terus bergumul. Tapi justru dalam badai hidup yang seperti itu, justru di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup yang demikian, kemurnian itu akan kotong dapatkan. Justru di tengah tantangan, kotong terus diuji untuk menjadi semakin indah di dalam Tuhan. Petrus pakai sebuah gambaran terkait dengan emas. Seumpama emas, untuk mendapatkan emas yang murni, maka ini tukang emas ini, dia proses itu. Dia tempa, dia bakar, dia pukul, sampai kemudian menemukan yang murni. Yang murni itu terbakar habis jadi abu.
Sedangkan yang murni itu akan kemudian nampak dan gemilau. Ini gambaran yang dipakai. Untuk mendapatkan yang murni itu melewati proses. Dan ini proses ini son mudah. Kotong harus bisa jadi kotong terluka. Bisa jadi secara kedanggingan kita terkikis. Ketika di proses itu tidak enak. Tapi proses itu akan kemudian menghasilkan emas yang murni. Iman dan pengharapan kita di dalam Kristus juga demikian. Ketika Kristus bangkit mengalahkan maut, ketika Kristus bangkit dan kemudian memberikan pengharapan bagi kita akan kehidupan yang kekal, itu bukan berarti lalu kemudian kita sejalan di jalan yang bebas hambatan, bebas pergumulan, bebas air mata. Tidak. Tapi dalam tantangan dan dalam badai hidup, iman kita ini justru teruji. Orang kalau dia kadang dia hidup semua baik-baik, dia doa aja biasa-biasa. Tapi ketika sementara ada dalam sebuah badai kehidupan, dia pun doa tuh pasti lebih tekun. Kalau dia pun kondisi kesehatan ini baik-baik, dia pasti hanya akan Tuhan Yesus terima kasih untuk tubuh yang sehat. Tapi kalau kotong pun kondisi kesehatan ini, kotong berhadapan dengan berbagai kelemahan. Kotong pasti akan, kotong pun doa ini akan lebih sungguh-sungguh. Berapa banyak di antara kita yang lagi baik-baik seperti ini, tapi terus bertelut di kaki Tuhan. Di tiap waktu kita dalam doa-doa kita. Tapi ada banyak juga kita yang sementara ada dalam tekanan hidup. Justru itu waktu yang paling baik bagi kita. Bawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Ya, karena itu Bapak Mama kotong bersyukur bahwa ketika kotong ada dalam ujian. Kotong bersyukur kalau hari ini kotong berhadapan dengan pergumulan. Yang penting bukan ujian yang kotong buat-buat Kotong pi ambil orang pu barang. Kotong korupsi. Lalu kemudian kotong bilang ini beta pu tantangan. Itu kotong yang cari sendiri. Bersyukurlah ketika kita diperhadapkan dengan badai hidup. Karena badai itu memurnikan iman kita. Membawa kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Petrus bilang di ayat 6 dan 7. Dia bilang bahwa kita malah harus bergembira. Ketika baca ini saya berenung lebih. Tuhan kotong lagi menangis, kotong lagi menderita, kotong lagi tertekan karena beratnya pergumulan hidup. Tapi Tuhan lewat firman-Mu bilang bahwa kotong harus bergembira. Itu bergembira yang apapunnya Tuhan. Kotong pu hati lagi ada dalam berbagai beban berat. Tapi Tuhan bilang bergembira. Orang biasanya bergembira kalau dia pu segala sesuatu baik-baik. Tapi Tuhan bilang bagi kita dalam bacaan di ayat 6. Di situ bilang bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu sementara harus berduka cita oleh karena berbagai pencobaan. Ini son mudah. Saya renungkan ini tidak mudah dalam penderitaan lalu kotong bergembira. Apa mungkin lagi menderita tapi bergembira? Tapi Petrus nasihati demikian. Kenapa? Karena yang kita terima dari kebangkitan Kristus adalah kehidupan yang kekal. Bahasa yang dipakai adalah keselamatan jiwa. Yang kotong terima melalui kebangkitan Kristus itu adalah keselamatan jiwa. Kalau Kristus on bangkit, kotong pun iman, kotong pun pengharapan ini sia-sia. Tapi bersyukur bahwa Kristus bangkit karena itu kotong selamat. Kotong pun jiwa selamat. Saya suka dia pembahasa yang dipakai Petrus. Keselamatan jiwa. Ini keselamatan jiwa ini son bisa dirampas oleh apapun. Termasuk oleh berbagai pencobaan, air mata, penderitaan yang hari ini sementara kita hadapi. Kotong boleh sakit, kotong boleh susah, tapi kotong pu pengharapan di dalam Kristus yang bangkit itu tidaklah sia-sia. Karena Kristus menjamin ada keselamatan bagi jiwamu.
Ya Bapak Mama, ini harta yang paling berharga yang kita terima dari Kristus yang bangkit. Dan ini yang menjadi alasan untuk kotong terus bersyukur, ini yang menjadi alasan untuk kotong mampu bersuka cita, kotong mampu bergembira sekalipun dalam penderitaan. Petrus bilang begitu. Bergembiralah sekalipun hari ini engkau berduka. Bergembiralah sekalipun hari ini engkau sementara lemah dan tak berdaya. Karena apa? Kristus yang bangkit menganugerahi keselamatan bagi jiwamu. Kotong syukuri karya keselamatan yang Kristus kerjakan bagi kita semua. Kita tidak binasa, tapi kita menemukan kehidupan yang kekal bersama Kristus. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, wujud syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan karuniakan bagi kita, Petrus bilang bagi kita semua untuk menjalani hidup, ayat 12 di ayat terakhir. Kotong yang sudah diselamatkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, kotong tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan. Ini panggilan iman bagi kita. Setelah kotong bersyukur bahwa kotong selamat, keselamatan jiwa kotong dapat, kotong bersyukur bahwa dalam derita kotong punya harapan untuk bersuka cita. Panggilan hidup bagi kita orang percaya. Jalani hidup hari ini tidak hanya untuk melayani diri sendiri, tetapi juga melayani orang lain. Kita tema renungan pagi hari ini, kebangkitan yang membarui pengharapan. Kita mengucapkannya bersama-sama, kita melafalkannya kebangkitan yang membarui pengharapan. Tetapi sekaligus juga kita menjalani hidup yang masih Tuhan beri bagi kita masing-masing. Kita jalani dengan penuh semangat, penuh pengharapan, aktif melakukan banyak hal, kotong optimis jalani hidup, son pesimis, kotong tetap bergembira, tetap bersemangat menghadapi tantangan hidup. Tapi sekaligus juga panggilan iman bagi kita semua untuk jalani hidup jadi berkat bagi orang lain. Amin. Dia bilang, son hanya bersyukur karena kotong sudah dapat keselamatan itu. Son hanya bersyukur karena kotong bisa kuat berpengharapan di tengah derita. Tapi Petrus juga bilang bagi kita, tidak hanya layani dirimu sendiri, tapi di akhir dari syukur sukacita kita adalah kotong pu hidup ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Kristus mati, tapi Kristus bangkit bagi dunia dengan segala seisi ciptaan. Karena itu kehidupan kita dalam pengharapan di dalam Kristus yang bangkit ini harus juga hidup yang berguna bagi sesama dan segenap ciptaan. Kotong harus menjadi berkat bagi orang lain dengan hal-hal yang tunggu yang besar dulu. Tunggu yang luar biasa dulu. Tapi kotong bisa jadikan kotong pung hidup ini untuk jadi berkat bagi orang lain dengan apapun yang Tuhan kasih bagi kita. Kotong pung waktu, kotong pung tenaga, kotong pung segala hal. Kotong pung bahasa-bahasa penguatan untuk orang lain berpengharapan, itu bagian menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kasih bagi kita banyak kelebihan untuk kotong menjadi berkat bagi sesama kita. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari jalani hidup yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Mari bersyukur untuk karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita semua. Mari bersyukur untuk pengharapan di dalam Kristus sekalipun kita ada dalam berbagai tekanan. Sambil juga mari menjalani hidup dengan menjadikan diri kita menjadi berkat bagi sesama. Sebagai wujud syukur kita untuk keselamatan jiwa yang telah kita terima melalui kebangkitan Kristus. Amin engkau Bapak Mama. Amin. Semua amin. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita. Kita pulang dan kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian
Paduan suara kaum Bapa Jemaat Maranatha. Kemanakah aku melangkah? Jauh sudah ku berjalan, lelah sudah ku rasakan. Kemanakah aku meminta? Dengarkanlah pintaku, tiada lain yang dapat kulakukan, tiada lagi, tiada lagi. Hanya kepadamu ku serahkan segalanya. Jauh sudah ku berjalan, lelah sudah ku rasakan. Kemanakah aku meminta? Kau Tuhan, tunjukkanlah jalanku. Kau Tuhan, dengarkanlah pintaku, tiada lain yang dapat kulakukan, tiada lagi, tiada lagi. Hanya kepadamu ku serahkan segalanya, tiada lain yang dapat kulakukan, tiada lagi, tiada lagi.
hanya kepadamu ku serahkan segalanya. Hanya kepadamu ku serahkan segalanya. Hanya kepadamu ku serahkan segalanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama dengan semua orang percaya, kita menyatakan pembaharuan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita kembali mendengarkan kesaksian puji-pujian, paduan suara Getsemani, memuji Tuhan menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku, ku sampaikan kini padamu.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima hidup, pengampunan, dan pengharapan dari Allah yang membangkitkan Kristus. Karena itu, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai ungkapan kasih dan penyerahan diri kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan yang kita bawa hari ini bukan hanya milik dari tangan kita, tetapi tanda bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu, marilah memberi dengan sukacita, dengan keikhlasan, dan dengan iman. Kita sama-sama memuji Tuhan dari NKB 196 ayat 1 dan seterusnya. Ku beroleh berkat. Di relung hatiku, walau
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu semua. Kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan, baik natsar, perpuluhan, syukur. Terimalah setiap persembahan kami ya Tuhan, sehingga persembahan-persembahan kami ini boleh berguna bermanfaat di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Terlebih Bapa, ajar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk terus memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang dan berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan kesaksian pujian yang terakhir, kor musik kaum Bapak Jemaat Tiberias memuji Tuhan menjadi berkat bagi kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Mama, Saudara semua, mari kita membawa segala syukur, tapi juga penyerahan diri untuk berbagai pergumulan dan pengharapan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berjumpa Tuhan dalam doa. Di pagi yang teduh, di hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan memanggil kami berkumpul bersama dalam rumah-Mu yang kudus, berjumpa sebagai sesama orang percaya dalam persekutuan bersama dengan Tuhan Kristus yang mati tetapi yang bangkit memberikan keselamatan kekal bagi kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan berbicara bagi kami melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami setelah kami selesai mendengarkan. Kami pulang dari rumah Tuhan ini. Kami menjadikannya sebagai pegangan dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika kami berhadapan dengan sukacita, kebahagiaan, bahkan ketika kami berhadapan dengan berbagai pergumulan derita hidup. Kuatkan kami, tolong kami semua. Sehingga kami tidak lemah, kami tidak jatuh, tapi kami tetap kuat bangkit bersama Kristus. Kami berpengharapan bahwa tidak ada penderitaan yang melebihi kuasa kebangkitan Kristus. Tolong akan kami semua, biar firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Sungguh-sungguh kami imani bahwa ada Kristus yang berjalan bersama kami di setiap pergumulan kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam persekutuan pagi hari ini. Kami datang dengan segala ungkapan syukur kami. Terima kasih untuk tuntunan pemeliharaan Tuhan bagi kami 1 minggu lamanya dalam berbagai karya hidup. Aktivitas kami masing-masing, tangan Tuhan yang perkasa itu menaungi kami. Kami dijagai, kami diberkati, kami diluputkan dari berbagai ancaman kemelut bahkan bahaya maut. Hingga hari ini kami boleh ada dalam syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan kekasih kami yang bersyukur karena sukacita kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Pertambahan usia, kelahiran maupun pernikahan, dan berbagai sukacita yang Tuhan izinkan dialami di tengah-tengah persekutuan bersama. Tuhan mendengar, Tuhan menyempurnakan segala syukur yang dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Kami juga datang bersama, kami membawa berbagai pergumulan kami. Tuhan kenal kami pribadi masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan mengenal jauh melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan tahu derita kami, Tuhan tahu beban-beban kehidupan kami. Tuhan tahu berbagai kemelut hidup yang sementara kami alami, baik itu secara pribadi maupun juga bersama dalam rumah tangga dan keluarga. Karena itu di hadirat-Mu Tuhan, kami berserah. Tuhan tolong kami semua, beri kami kekuatan, beri kami pengharapan untuk tetap meyakini bahwa sekalipun dalam derita dan pergumulan, kami tidaklah sendiri. Tuhan ada bersama dengan kami untuk menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan kami. Tuhan ada bersama kami untuk memberi jalan-jalan keluar tepat menurut waktu dan cara Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk tidak lemah, kuatkan kami untuk tidak terpuruk dalam tekanan dan beban hidup. Tapi datang Tuhan rangkul setiap kami, peluk dan angkat kami Tuhan. Bawa kami untuk tetap memandang bahwa Kristus yang bangkit itu berjalan bersama dengan kami, menolong semua kami. Bahkan ketika rasanya jawaban doa itu belum kami terima, tetap mampukan kami untuk tetap sabar menanti jawaban waktu Tuhan untuk setiap hal yang sementara kami gumuli dan kami doakan bersama. Tuhan melihat setiap hati, semua yang sakit, yang mungkin tidak ada bersama dalam persekutuan saat ini, sementara ada di rumah, maupun yang sakit, yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, menjamah, menolong dan menyembuhkan. Biarlah ketika di rumah sakit menjadi rumah pemulihan bagi mereka untuk menemukan cara Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan sakit. Bahkan kami yang sakit yang mungkin ada dalam persekutuan ibadah pagi hari ini. Kasihani kami, sembuhkan dan pulihkan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami juga datang bersama, kami membawa gerejamu, Gereja Masehi Injili di Timur, dari lingkup sinode klasis hingga ke lingkup jemaat. Secara khusus dalam persekutuan berjemaat di Jemaat Maranatha. Tuhan memberkati abdi-abdimu yang Tuhan tempatkan untuk ada bersama dengan jemaatmu di sini, menggumuli pelayanan di sini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan juga berkati hidup rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Bersama semua para presbiter yang ada, pendeta, penatua, diaken, pengajar, pimpinan UPP, BPP, pengurus kategorial fungsional, timpel, satpel, sampai pada Bapak Mama Koster dan semua yang memberi diri untuk menata layani Tuhan melalui jemaatmu di sini. Tuhan menolong, melengkapi dan memampukan senantiasa. Kami juga datang bersama berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah, di daerah kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, beri hikmat, beri akal budi dan pengertian, beri kesehatan untuk mereka bersama dalam kekuatan Tuhan menjalankan tanggung jawab pelayanan di bidang pemerintahan. Damai sejahtera, kesejahteraan dirasakan, dialami oleh masyarakat, di dalamnya adalah jemaatmu. Kami juga datang bersama ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua di minggu yang baru. Ada banyak hal yang kami doakan untuk kami kerjakan di minggu ini. Kami berserah, Tuhan pimpin kami di minggu ini. Beri kami sehat, beri kami kuat. Tuntun kami, jagai kami kemanapun dan dimanapun kami pergi. Dalam seluruh medan layanan kami, tanggung jawab kerja yang Tuhan percayakan. Mampukan kami untuk bekerja dengan sungguh, bekerja dengan semangat, bekerja di dalam takut akan Tuhan yang telah memberi segala yang baik itu bagi kami semua. Sehingga apapun buah pekerjaan kami, itu juga menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami juga datang bersama Tuhan, menyerahkan pelayanan yang akan berlangsung di minggu yang baru dalam jemaatmu di sini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan sertai segala bentuk pelayanan yang akan berlangsung. Ini kami semua, ya Tuhan, yang memberi diri untuk mendukung jalannya ibadah minggu pagi hari ini. Apapun bentuk pelayanan kami serahkan semua kepada Tuhan. Paduan suara, kor musik, baik itu Getsemani, Bapak Gemit Jemaat Maranatha, Bapak Gemit Jemaat Tiberias, yang ada bersama menyatakan puji-pujian sebagai khotbah yang hidup berirama. Tuhan mendengarkan setiap pelayanan yang kami persembahkan. Biarlah memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi semua kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan pulang dari rumah Tuhan. Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang. Jauhkan kami dari berbagai kemelut dan ancaman. Bahwa kami menikmati persekutuan bersama keluarga kami hari ini, bahkan hari-hari yang Tuhan izinkan kami jalani. Ini kami semua Tuhan, ini segala ungkapan syukur, ini penyerahan diri kami. Ampuni kami orang-orang berdosa, baharui kami agar kami terus hidup dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Karena Kristus yang kami imani adalah Kristus yang mati, tetapi Kristus yang bangkit mengalahkan maut, memberikan keselamatan jiwa bagi kami yang juga memelihara kami dalam perjalanan hidup kami di tengah gembara dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, sumber pengharapan dan kekuatan kami datang bersyukur, berserah kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang menghadiri ibadah minggu hari ini. Dalam rangka pertukaran pelayan teritori 3 klasis kota Kupang Timur, maka yang melayani ibadah hari ini adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Pendeta Aplonia Salukveto Kou dari Jemaat Tiberias TDM. Ibadah kedua, Pendeta Stefanus Pandi dari Jemaat Kaisaria BTN. Ibadah ketiga, Pendeta Nifrit Tanau dari Jemaat Ebenezer Iungboken. Ibadah keempat, Pendeta Yeri Hau dari Jemaat Gloria Kayu Putih. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 26 April adalah ibadah pertama, Rayon 11, 18, dan 26. Ibadah kedua, Rayon 5, 10, dan 24. Ibadah ketiga, Rayon 12, 19, dan 25. Ibadah keempat, Rayon 2, 4, dan 13.
Paduan suara dan vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 26 April adalah ibadah pertama, paduan suara Narwastu dan trio Elroy. Ibadah kedua, paduan suara Eklesia dan vokal grup Elevate. Ibadah ketiga, paduan suara Usinda dan paduan suara PPA. Ibadah keempat, paduan suara Kapak Maranatha dan vokal grup The Jewelry. Pemuda wilayah Omega akan menyelenggarakan ibadah gabungan pemuda pada hari Selasa 28 April pukul 7 malam. Panitia Paskah Bahari mengundang seluruh pemuda Maranatha dalam perayaan yang akan berlangsung di Pantai Owesina pada tanggal 2 Mei. Pendaftaran dapat melalui pengurus wilayah masing-masing. Unit Pembantu Pelayanan Pasutri akan menyelenggarakan bazar di halaman gereja pada Minggu 26 April dalam rangka mendukung program pelayanan UPP Pasutri tahun 2026. Jemaat Pople Klasis Amanuban Selatan akan menggelar kegiatan lelang lagu dan bazar pada Minggu 10 Mei dari kebaktian pertama hingga keempat. Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang dana guna mendukung pelayanan Jemaat Pople. Unit Pembantu Pelayanan PIPD bersama Pendeta Vivi Siarbalo akan melaksanakan rangkaian perkunjungan dengan jadwal sebagai berikut. Minggu 19 April pukul 3 sore di Persekutuan Doa Yerusalem. Selasa 21 April 2026 4.30 sore di Persekutuan Doa Mordekai. Sabtu 25 April 2026 4.30 sore di Persekutuan Keluarga Tande Hizkia. Minggu 26 April 2026, 4 sore, di Persekutuan Doa Bambu Kuning. Progres pekerjaan pembangunan Pastori 4 telah mencapai 30,32%. Pekerjaan yang telah diselesaikan yakni pembesian, begesting dan cor kolom struktur, pembesian kolom struktur teras, pemasangan perancah begesting balok, dan pembesian balok struktur. Untuk mempercepat proses pekerjaan, kami menerima dukungan dalam bentuk material maupun sumbangan dana. Berikut adalah bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Besi beton polos 12 mili 113 batang, besi beton polos 10 mili 233 batang, kawat ikat 30 kilo, triplex 9 mili 57 lembar, usuk kelas 2 4/6 2 kubik, paku 5, 7 dan 10 cm 15 kilo, biaya ready mix dan pompa Rp30.500.000. Jemaat dapat menghubungi Bapak Lobrik Saubaki, Bapak Domingus Hauteas, atau Bapak Joni Muskanan untuk informasi lebih lanjut. Jadwal etnis Bulan Budaya adalah sebagai berikut. Minggu 3 Mei etnis Sabu, Minggu 10 Mei etnis Alor, Kamis 14 Mei etnis Timor, Minggu 17 Mei etnis Rote, Minggu 24 Mei etnis Flores, Senin 25 Mei etnis Helong, Minggu 31 Mei multi-etnis. Majelis Sinode menetapkan status pensiunan karyawan Gemit bagi Pendeta Soleman Abraham Uliloni mulai tanggal 12 April 2026 dan menempatkan Pendeta Amelia Marcelina Siokain dari Jemaat Koinonia Kupang Klasis Kota Kupang ke Jemaat Maranatha Oebufu Klasis Kota Kupang Timur. Ibadah emeritasi dan perhadapan pelayan pada hari Minggu 3 Mei pukul 8.30 pagi. Ibadah Bulan Budaya bernuansa etnis Sabu pada Minggu 3 Mei hanya berlangsung 2 kali, yaitu pukul 8.30 pagi dan 6 sore. Pengisi pujian dalam ibadah emeritasi dan perhadapan pelayan pada hari Minggu 3 Mei pukul 8.30 pagi adalah paduan suara etnis Sabu, paduan suara gabungan yang dikoordinir oleh UPP Musik Gerejawi, dan 2 paduan suara dari Jemaat Koinonia Kupang. Tidak menerima pengisi pujian selain dari 4 paduan suara ini. Setelah perhadapan, Pendeta Amelia Marcelina Siokain telah bersedia bertugas di Jemaat Maranatha menggantikan Pendeta Soleman Uliloni, sedangkan acara pelepasan Pendeta Amelia Siokain di Jemaat Koinonia akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu dari Penatua Nonia Poik Waangsir di Rayon 12, Wilhelmina Waangsir Poeh, meninggal pada hari Rabu 15 April. Pemakaman pada hari Sabtu 17 April.
Dalam rangka pengamanan, stabilitasi pasokan dan harga barang, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT akan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah di halaman Gereja Katolik Paroki Santo Matias Rasul, Jalan Ama Bitofa, pada hari Jumat 24 April 2026. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 12 April mencapai total 1.833 jemaat, terdiri dari 671 jemaat laki-laki dan 1.162 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa 70 sak Portland komposit semen dari Bapak Melkior Muskanan untuk pembangunan Pastori 4, 1 lembar selimut motif timur dan uang tunai sebesar Rp3.800.000 dari keluarga Bani Ratu Edo di Rayon 16, 1 tandan pisang goreng dari Rumah Kebun di Rayon 25, 2 buku kumpulan bahan pendalaman Alkitab dari Pendeta Emeritus Agustina Nitiloe. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 11 hingga 17 April mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp132.072.650. Pengeluaran Rp62.466.300. Saldo akhir Rp74.606.350. Penerimaan untuk pembangunan Rp4.983.700. Pengeluaran Rp25.200.800. Saldo akhir pembangunan Rp61.586.077. Sekian warta minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengutusan, saya menjemput jemaat Tuhan berdiri. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, kita telah merasakan kasih dan kuasa kebangkitan Kristus yang membarui pengharapan kita. Kini saatnya kita diutus kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Pergilah dengan iman yang teguh, membawa terang pengharapan bagi setiap orang, dan hiduplah sebagai saksi Kristus yang bangkit. Biarlah melalui perkataan dan perbuatan kita, orang lain melihat kasih dan kuasa Kristus yang memulihkan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah olehmu berkat Tuhan, menuntun perjalanan kehidupanmu di minggu yang baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya Allah Bapa yang oleh kasih-Nya telah menciptakan engkau, Yesus Kristus yang oleh kematian dan kebangkitannya telah menebus engkau, dan Roh Kudus yang membarui dan menguduskan engkau, menyertai saudara sekalian, menguatkan imanmu, menghidupkan pengharapanmu, dan memampukan engkau berjalan dalam sukacita kebangkitan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, sambil menanti Mama Pendeta dan pendamping di depan, kita sama-sama melakukan Heavenus Shalom Aleichem. Mengingat waktu, tidak ada salam jabat. Shalom.